Nama saya Hani. Usiaku 34 tahun. Seorang akuntan internal. Dan sudah menjadi menantu selama hampir 10 tahun. Orang bilang menjadi menantu itu harus pandai membawa diri. Salah bicara sedikit bisa jadi masalah. Tapi, siapa yang benar-benar mengerti luka yang harus ditanggung seorang perempuan ketika ia harus menjadi istri? Menantu. Sekaligus orang di balik layar segalanya. Saya bukan orang yang suka cari gara-gara. Namun, ada saatnya kesabaran harus punya batas. Hari ini saya ceritakan kisah saya sendiri. Bukan untuk menyalahkan. Melainkan agar seseorang di luar sana yang sedang diam seperti saya, dulu tahu bahwa mereka punya hak untuk bersuara. Saya tiba di rumah saat langit sudah gelap. Gang kecil di depan rumah terasa sepi. Suara motor dari kejauhan seolah menyeret lelah setelah seharian bekerja. Hari ini akhir bulan. Waktu yang bagi akuntan seperti saya berharap bisa berlalu secepatnya. Lembur. Rekap kas. Laporan. Saya pikir setelah semua kelelahan itu, cukup pulang ke rumah. Melihat hidangan hangat dan senyum anak saya. Tapi yang menanti saya justru keheningan yang dingin. Saya mendorong gerbang. Pintu tidak terkunci. Lampu rumah masih menyala. Dari dapur memancar cahaya kuning redup. Tak ada lagi suara tawa atau obrolan. Bahkan suara televisi pun tak terdengar seperti biasa. Saya masuk. Meletakkan tas di kursi kayu di sudut rumah. Tak ada yang membukakan pintu. Tak ada yang bertanya apakah saya sudah makan. Hanya putra saya. Bagus. Yang berlari keluar dari kamar. Mendongak menatap saya. Ibu sudah pulang, kata nenek. Ibu makan nanti ya. Jangan ikut duduk di meja makan. Saya terpaku. Mata polos anak itu sama sekali tidak mengandung niat buruk. Hanya mengulang persis apa yang dikatakan seseorang padanya. Tapi kepolosan itulah yang membuat hati saya mencelos. Saya melangkah pelan ke arah dapur. Makanan sudah tersaji di meja. Semangkuk sayur lodeh yang encer. Sepiring tempe goreng yang hanya tersisa beberapa potong. Dan penanak nasi masih menyala. Tapi jelas, tidak ada tempat untuk saya. Saya menarik kursi plastik dari sudut dapur. Meletakkannya sementara di samping meja makan yang memang hanya cukup untuk 7 orang. Saya adalah orang ke-8. Orang yang tak punya nama dalam pertemuan malam itu. Saya mengambil sedikit nasi dengan tergesa. Makan dalam diam, setiap kunyahan terasa seperti menelan kepahitan yang menyesakkan tenggorokan. Bukan karena lapar. Tapi karena untuk pertama kalinya di rumah saya sendiri. Saya merasa seperti orang asing. Ucapan kamu makan nanti saja dari ibu mertua saya terasa seperti pisau yang sudah biasa. Tidak lagi tajam. Tapi menyakitkan karena terus berulang. Seolah menjadi aturan tak tertulis. Saya selalu menjadi yang terakhir. Nasi dingin. Kursi plastik. Dan jarak antara saya dengan anggota keluarga lain tak pernah terasa sejauh ini. Saya naik ke kamar dan menyalakan ponsel. Grup WhatsApp keluarga besar suami menunjukkan 17 pesan belum terbaca. Saya mengklik foto pertama. Ibu mertua saya mengenakan kebaya merah. Tangan memegang segelas minuman. Tersenyum lebar. Di sebelahnya suami saya. Agung. Merangkul kakak ipar perempuan saya. Wajahnya cerah ceria. Foto-foto berikutnya adalah hidangan pesta lengkap dengan ayam bakar madu, udang goreng tepung, gulai kepala ikan, nama-nama yang saya baca di keterangannya. Seluruh keluarga berkumpul. Pertemuan yang hangat. Hanya satu orang yang tidak ada saya. Saya menggulir sampai pesan terakhir. Tidak ada satupun panggilan. Tidak ada pesan undangan. Tidak ada satupun pertanyaan Hani di mana. Tapi ada pesan ini dari ibu mertua. Hani.
Tolong transfer 30 juta ya. Ibu sudah talangi dulu biaya pestanya. Saya menatap lekat-lekat tulisan itu. 30 juta adalah setengah dari gaji saya. Uang yang saya kumpulkan untuk biaya sekolah anak semester depan. Sebuah pesta tanpa undangan tapi dengan tanggung jawab finansial yang wajib. Saya tersenyum getir. Ternyata yang disebut keluarga hanya dibutuhkan saat perlu uang. Saya tidak menelepon. Tidak bertanya. Tidak menyalahkan siapapun. Saya membuka aplikasi mobile banking. Rekening bersama kami suami istri masih ada hampir 50 juta. Uang yang saya kumpulkan selama lebih dari setahun. Tapi kali ini, saya tidak melakukan kebiasaan lama saya. Saya menekan menu transfer. Menarik seluruh uang itu ke rekening pribadi saya. Sebuah rekening terpisah yang sudah saya buka 2 bulan lalu. Tak ada yang tahu. Dan saya tak berniat memberitahukannya. Tapi hari ini, saya mengirim satu pesan singkat di grup WhatsApp. Sudah saya transfer. Mulai sekarang, mohon izin semua pengeluaran dipisah. Saya tahu persis setiap orang di grup sudah membacanya. WhatsApp menunjukkan 3 centang biru. Ibu sudah baca. Mas Agung sudah baca. Mak Ipar sudah baca. Tapi tak ada satupun balasan. 1 menit berlalu. Hening. Lalu tiba-tiba notifikasi muncul Mbak Ipar telah meninggalkan grup. Kemudian ibu telah meninggalkan grup. Dan terakhir, suami saya sendiri juga meninggalkan grup tanpa sepatah kata pun. Saya meletakkan ponsel di meja. Kamar masih terang benderang. Di luar jendela, cahaya lampu jalan yang redup memanjang di halaman. Saya bisa mendengar hati saya terasa hampa namun anehnya tenang. Saya tidak syok. Tidak marah. Hanya merasa semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Saya memandang sekeliling kamar. Tempat yang dulu saya kira akan menjadi rumah. Lalu saya menatap langit-langit. Saat itulah saya sadar. Hal yang paling menyakitkan bukanlah saya ditinggalkan. Tapi karena saya mengira saya adalah bagian dari sesuatu yang nyatanya tidak pernah ada. Keesokan paginya, saya bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena tidur nyenyak, tapi karena rasa hampa di hati membuat saya tak bisa tidur lagi. Sinar matahari menembus tirai tipis. Jatuh di atas selimut kusut yang belum sempat saya lipat. Saya duduk tegak. Kepala pening. Serasa baru saja sembuh dari demam, yang penyebabnya adalah orang-orang yang saya sebut keluarga. Saya turun ke dapur. Aroma nasi sisa bercampur dengan bau minyak goreng dari semalam. Di atas meja, seperti biasa, ada semangkuk nasi yang disisihkan. Tanpa tutup. Tanpa pesan. Hanya secari kertas memo yang diletakkan rapi di sampingnya. Jangan lupa transfer sisa uang pesta kemarin. Tulisan tangan ibu mertua saya. Rapi dan miring. Tapi sangat tegas. Seolah itu adalah perintah. Bukan pengingat. Saya memandangi nasi dingin itu. Lalu melihat sekeliling dapur di rumah 3 lantai yang rapi. Yang saya bersihkan setiap minggu. Sejak menjadi menantu di rumah ini. Sayalah yang bersih-bersih. Memasak. Merawat bapak mertua saat beliau dirawat di rumah sakit. Mengurus biaya sekolah anak. Bahkan membayar perbaikan atap bocor tahun lalu saat hujan merembes ke ruang tamu. Tapi sekarang, saya hanyalah orang yang diingatkan untuk mentransfer uang. Siang itu, hidangan makan siang disajikan seperti biasa. Ibu mertua duduk di ujung meja. Bapak mertua di sebelahnya. Suami saya di seberang. Kakak ipar laki-laki dan istrinya di sampingnya. Saya membawa keluar mangkuk sayur terakhir. Lalu mencari tempat duduk. Kursi masih 7. Tidak lebih. Tidak kurang. Tapi hari ini hanya ada 6 orang. Saya menarik kursi.
Duduk diam di ujung meja, seperti sebuah refleks. Tapi tepat saat itu, ibu mertua meletakkan sumpitnya. Menghela napas panjang. Menantu bungsu sekarang aneh sekali ya. Makan saja tidak tahu urutan. Tak ada yang menatap saya. Tak ada yang menimpali ucapannya. Suami saya menunduk menyendokkan sayur untuk bapaknya. Seolah tak mendengar apa-apa. Suasana menjadi berat seperti akan turun hujan. Suara sendok beradu dengan mangkuk terdengar dingin menusuk hati. Saya makan dengan cepat. Tak berselera. Setiap kali mengunyah, saya berkata pada diri sendiri, jangan bicara. Jangan bereaksi. Mereka ingin melihatku marah. Tapi aku tidak akan memberikannya. Selesai makan, saya masuk ke kamar. Membuka ponsel. Saya membuka aplikasi mobile banking. Memasukkan nomor rekening yang dikirim ibu mertua kemarin. Saya mentransfer tepat 30 juta. Tidak lebih Rp1 pun. Tanpa pesan apapun, layar menampilkan transaksi berhasil. Saya duduk menatap tulisan itu sejenak. Jantung saya berdebar pelan. Bukan karena sayang uang, tapi karena saya baru saja menguras semua yang saya tabung. Saya memeriksa kembali rekening pribadi saya. Saldo 122. MPMBMOMMMM. Rupiah. Saya menghela napas. Teringat semua pengeluaran saya setahun terakhir. Biaya sekolah anak saya bayar sendiri. Bapak mertua masuk rumah sakit saya yang talangi. Setiap acara selamatan atau lebaran, saya yang siapkan semuanya. Pesta kemarin pun saya yang harus bayar meski tidak diundang. Saya teringat ucapan nenek saya dulu. Numpang makan saja bisa diomeli. Apalagi jadi menantu di rumah orang, tapi dianggap seperti orang luar. Saya menantu, tapi tak pernah dianggap bagian dari keluarga. Sore itu saya tetap ke dapur menyiapkan makan malam. Meletakkan 7 piring. 7 pasang sendok garpu. Tapi begitu saya hendak duduk, ibu mertua mengulangi nada bicaranya yang biasa. Meja ini kalau ada kamu duduk jadi kacau urutannya. Rumah ini tidak punya kebiasaan berantakan. Saya menatapnya. Ia sedang mengambil sayur kangkung. Tidak melihat saya. Suaranya pelan tapi jelas seperti tamparan tanpa sentuhan. Saya meletakkan sendok. Menoleh ke suami. Ia masih menunduk makan. Tidak bicara. Tidak membela. Bahkan tidak melirik ke arah saya. Saya berdiri. Mendorong kursi kembali ke sudut dapur. Tidak ada yang menahan. Tidak ada yang bicara. Saya tidak perlu diusir. Karena hari ini saya sendiri yang meninggalkan meja makan itu. Saya naik ke kamar. Melepas celemek. Duduk terkulai di tempat tidur. Tidak menangis. Tidak gemetar. Hanya merasa lelah. Seolah sebagian dari diri saya sudah lama mati. Dan hari ini hanyalah saatnya saya menyadari hal itu. Malam itu, saat saya sedang menyisir rambut putra saya, Bagus tiba-tiba mendongak dan bertanya, "Bu, kenapa nenek bilang ibu itu pembantu?" Saya tertegun. Tangan saya berhenti di tengah rambutnya. Saya menunduk. Memeluknya erat. Membenamkan wajah di bahunya. Menyembunyikan air mata yang mulai mengalir. Saya tidak menjawabnya. Tidak tahu harus menjawab apa. Tapi di dalam hati, sesuatu telah retak. Dan saya tahu, saya tidak bisa membiarkan anak saya tumbuh di tengah ucapan seperti itu. Di antara garis pemisah yang merendahkan. Di antara meja makan yang kekurangan satu kursi untuk ibunya. Saya duduk termangu di depan cermin. Sisir di tangan saya terhenti di tengah jalan. Pertanyaan putra saya terus terngiang di kepala seperti lonceng yang tak bisa dimatikan. "Bu,
Kenapa nenek bilang ibu itu pembantu? Saya tidak menyalahkan anak saya. Bagaimana mungkin seorang anak berusia 8 tahun bisa mengerti makna di balik kata-kata itu? Tapi justru kepolosannya terasa seperti tamparan keras. Itu membuat saya sadar sepenuhnya. Bukan karena direndahkan, tapi karena saya telah membiarkan anak saya tumbuh di lingkungan di mana orang bisa dengan santai menyebut ibunya orang lain. Saya turun ke ruang keluarga. Mata saya tak sengaja tertuju pada sebuah foto yang tergantung dengan megah di tengah dinding. Sebuah foto cetak ukuran besar. Bingkai kayu mengkilap. Kacanya bersih. Ibu mertua saya mengenakan kebaya merah menyala. Duduk di tengah. Di sebelah kirinya, pasangan kakak ipar. Di kanannya, suami saya. Putra saya berdiri di depan. Bertolak pinggang. Tersenyum ceria. Seluruh keluarga berkumpul. Semua orang ada. Kecuali saya. Saya melangkah lebih dekat. Menatap setiap wajah dengan saksama. Benar? Foto ini diambil di restoran tempat saya tidak diundang. Kapan foto ini dicetak dan digantung di sini? Setiap kali pulang kerja terlambat, saya selalu melewatinya. Tapi hari ini, foto itu seperti pisau dingin yang tajam. Menusuk langsung ke jantung. Saya duduk di kursi. Mata masih terpaku pada bingkai foto. Tidak ada yang bertanya. Tidak ada yang merasa ada yang kurang. Ibu mertua saya lewat. Berhenti sejenak melirik. Lalu naik ke tangga. Tanpa penjelasan. Tanpa sedikit pun rasa canggung. Seolah-olah saya memang tidak pernah ada di foto keluarga manapun. Malam itu, ketika semua orang sudah masuk kamar, saya masih duduk di ruang keluarga. Lampu kuning memantul lembut di dinding. Saya memanggil suami saya turun. Mas tidak berpikir untuk mengirimiku pesan waktu itu, tanya saya. Suara saya anehnya tenang. Dia sedikit terdiam. Lalu menunduk menyesap air. Kamu kan sibuk. Lagi pula, ibu bilang itu acara internal keluarga. Tidak enak ada orang luar. Saya meletakkan gelas teh di meja. Tangan saya mengepal pelan. Orang luar. Saya adalah orang luar di rumah saya sendiri. Di keluarga yang telah saya curahkan masa muda saya untuk membangunnya. Saya adalah orang yang tidak enak untuk hadir dalam sebuah foto. Saya menatapnya. Mata saya berkaca-kaca. Tapi tidak sampai meneteskan air mata. Mas tidak merasa ada yang aneh. Sebuah foto keluarga lengkap. Hanya kurang saya. Tapi semua orang dengan tenang menggantungnya di tengah rumah. Dia tidak berkata apa-apa. Hanya menghela napas pelan lalu naik ke kamarnya. Itu bukan jawaban. Itu adalah vonis yang sunyi dan lebih kejam dari kata-kata apapun. Saya duduk di sana lebih lama. Memandangi ruang keluarga yang setiap pagi saya sapu. Setiap bingkai foto kecil saya lap. Dari selamatan kakek hingga ulang tahun bapak mertua. Perayaan 30 tahun pernikahan mereka. Sayalah yang selalu di dapur. Memegang kamera. Mengurus logistik. Dan sebagai gantinya, saya absen di setiap bingkai. Saya mulai memeriksa setiap foto kecil di dinding. Satu tangan saya mengelap debu. Satu tangan mengangkat setiap bingkai. Semuanya sama. Anggota keluarga lengkap. Tapi tanpa saya. Bukan sekali. Bukan kebetulan. Itu adalah sebuah penyingkiran yang disengaja. Seorang perempuan yang diam-diam berdiri di belakang segalanya. Tak pernah terpikirkan untuk ada di dalam foto. Putra saya lewat. Menatap sebuah foto. Lalu dengan polos bertanya. Bu, kenapa ibu tidak ada di foto manapun? Ibu bukan keluarga kita. Ya, saya memeluknya. Mengusap kepalanya lembut. Tidak tahu harus menjawab apa.
Hanya merasa dada saya sesak. Pertanyaan anak saya seperti goresan pisau. Menyingkap kebenaran yang selama ini saya coba hindari. Saya tidak pernah diakui sebagai bagian dari keluarga ini. Saya membuka lemari, mengambil sebuah bingkai foto lama. Foto itu diambil 3 tahun lalu. Lebaran pertama setelah saya menjadi menantu. Di foto itu semua orang ada. Termasuk saya. Berdiri di tengah. Tangan saya menumpang ringan di bahu suami. Putra saya saat itu masih kecil. Duduk di pangkuan ibu mertua. Saya menurunkan foto besar tadi dari dinding. Meletakkannya dengan hati-hati di kursi. Lalu saya menggantung foto lama itu tepat di posisi tengah ruang keluarga. Pas dan cukup. Terdengar suara gerbang dibuka. Ibu mertua saya pulang dari pasar. Membawa beberapa ikat sayur. Begitu masuk, ia menatap dinding dan tertegun. Wajahnya langsung berubah masam. Foto yang tadi mana tanyanya tanpa bisa menyembunyikan kekesalannya. Saya menatap lurus ke matanya. Suara saya tenang. Foto yang lama tidak lengkap. Bu, yang baru ini semua ada. Dia tidak berkata apa-apa. Hanya diam-diam berbalik pergi. Saya tahu mulai sekarang. Setiap kali ia masuk ke ruang keluarga, ia akan terpaksa melihat saya. Bukan dengan mata, tapi dengan kenyataan. Saya bukan lagi bayangan. Saya tahu badai akan datang sejak hari saya mengganti foto di tengah ruang keluarga. Sebuah tindakan kecil namun cukup untuk menyinggung harga diri sang penguasa di rumah ini, ibu mertua saya. Dia tidak mengatakan apa-apa. Tapi sejak saat itu, setiap makan malam terasa ada yang janggal. Sebuah tatapan dingin. Sebuah ucapan sambil lalu, tapi setajam silet. Cukup untuk membuat saya mengerti bahwa dia tidak lupa dan tidak akan membiarkannya. Beberapa hari kemudian, grup WhatsApp keluarga besar kembali ramai notifikasi. Kakak ipar perempuan mengirim daftar peserta untuk pertemuan terah keluarga suami. Sebuah acara yang dianggap sebagai ritual tradisi dari keluarga besar mereka di Jawa Tengah. Diadakan rutin 2 tahun sekali. Saya membuka file dan membaca setiap nama. Ada kakak ipar dari sepupu jauh di Sumatera. Ada juga adik ipar yang baru menikah 6 bulan lalu. Tapi tidak ada nama saya. Tidak ada yang mengirim pesan pribadi bertanya apakah saya ikut. Tidak ada yang mengoreksi jika ada kekurangan. Saya melihatnya berkali-kali. Memeriksa setiap baris dengan teliti. Tidak. Nama saya sama sekali tidak ada. Saya bertanya pada suami. Dia menjawab ketus. Ibu yang serahkan daftarnya. Mungkin lupa. Saya duduk diam. Bukan karena jawabannya, tapi karena caranya bicara yang acuh tak acuh. Seolah hal itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya bertanya-tanya. Jika suatu hari saya benar-benar menghilang, adakah yang akan sadar di rumah ini? Keesokan paginya, saat saya sedang membersihkan dapur, ibu mertua pulang dari pasar membawa beberapa kantong sayur dan daging. Dia meletakkannya di meja. Sambil menata sayuran dia berkata, "Kamu bantu siapkan beberapa masakannya. Meskipun tidak ikut kumpul, tetap harus bantu-bantu. Beginilah aturan di rumah ini." Saya berbalik menatapnya. Kalau nama saya tidak ada, bukankah itu artinya saya hanya pelayan saja? Bu, ibu mertua saya mengangkat kepala. Menatap lurus ke arah saya. Tanpa menghindar. Tanpa malu. Dia tersenyum sinis. Jadi menantu itu harus tahu diri. Siapapun yang jadi menantu di keluarga saya ya seperti itu. Ini menyangkut kehormatan keluarga besar. Tidak semua orang bisa ikut campur. Saya tidak berkata apa-apa lagi. Hanya mengangguk dan melanjutkan memotong sayuran. Tapi setiap kata-katanya seperti pahat yang mengukir ingatan saya.
dalam, dan tak akan pernah sembuh. Pertemuan telah diadakan di rumah Pak D, sesepuh keluarga. Sebuah rumah joglo yang luas di ujung kota. Terkenal setiap kali mengadakan acara selalu meriah seperti pesta desa. Saya mengenakan kebaya biru muda. Rambut disanggul rapi. Menggandeng putra saya. Suami saya pergi dengan mobil sendiri bersama ibunya. Saya dan anak saya naik motor. Diam-diam seperti tamu asing. Tiba di sana. Saya menyingsingkan lengan baju. Bersama beberapa menantu perempuan lain menyiapkan meja. Membuat minuman. Dan menata kursi. Ibu mertua saya berdiri di teras. Berkacak pinggang. Matanya melirik saya, beberapa kali tanpa menyapa. Acara dimulai. Pak D berdiri memberikan pidato panjang hampir 20 menit tentang tradisi keluarga. Jasa para leluhur. Dan kontribusi para menantu perempuan dalam keluarga besar. Ketika sampai pada bagian penghargaan dan ucapan terima kasih, beliau mengambil sebuah buku dan membacakan setiap nama. Mak Ratih. Menantu pertama dari keluarga Pak RT, Mbak Dewi. Menantu kedua dari keluarga Pak Lurah, Mbak Sinta. Istri dari sepupu kami, Mas Budi. Saya berdiri di pintu dapur, membawa nampan berisi es teh manis. Menunggu untuk melayani tamu berikutnya. Mendengar setiap nama disebut. Melihat setiap orang berdiri dan menunduk mengucapkan terima kasih. Saya tetap tersenyum tipis. Tapi di dalam hati, rasanya seperti ada seseorang yang mendorong saya ke belakang. Semakin jauh dari apa yang disebut keluarga. Sampai pada bagian perwakilan memberikan sambutan. Adik ipar bungsu ditunjuk oleh Pak D. Adik Tari. Menantu baru dari keluarga Pak Camat. Kami persilakan untuk berbagi kesan menjadi menantu di keluarga besar ini. Dia tersenyum dan maju ke depan. Baru menjadi menantu kurang dari setahun. Tapi karena dia adalah menantu kesayangan ibu mertuanya, dia yang terpilih. Saya berdiri di belakang. Tangan masih memegang gelas. Diam-diam mendengarkan dia berbicara tentang kehormatan menjadi bagian dari keluarga besar. Tentang kehangatan hubungan kekerabatan. Saya mendengarnya dan merasa tak terlihat. Tepat saat itu, wali kelas anak saya, Bu Wati, juga baru tiba di acara itu. Beliau adalah kenalan Pak D sehingga diundang. Dia berjalan melewati saya. Berhenti dan menyapa. Selamat siang. Mbak? Mbak ini asisten rumah tangga di sini. Ya? Putra Mbak pintar sekali loh di sekolah. Anaknya juga penurut. Saya tersenyum tipis. Tidak mengoreksi. Karena jika seluruh keluarga suami saya menganggap saya pembantu. Wajar jika orang luar juga salah paham. Menjelang akhir acara, saat semua orang mulai berbenah untuk pulang, Pak D kembali berdiri. Sebagai penutup, kita harus terus menjaga tradisi. Hanya mencatat nama mereka yang benar-benar berkontribusi pada keluarga besar. Siapapun yang namanya tidak ada, pasti ada alasannya. Semua orang bertepuk tangan. Saya berdiri di belakang. Tangan saya mencengkeram erat gagang nampan. Mencoba mempertahankan senyuman. Tapi di dalam hati, sesuatu telah runtuh sepenuhnya. Bukan karena nama saya dikeluarkan dari daftar. Tapi karena saya pernah percaya bahwa saya adalah bagian dari keluarga. Saya masih ingat betul rasa dingin yang menusuk saat mendengar Pak D berkata, "Kita hanya mencatat nama mereka yang benar-benar berkontribusi pada keluarga besar." Kalimat itu tidak hanya menegaskan bahwa saya bukan bagian dari tempat ini, tapi juga seolah menjadi titik akhir dari semua usaha saya selama bertahun-tahun di rumah ini. Saya berdiri di sana, tersenyum tipis. Tangan masih memegang nampan. Tapi di dalam hati ada sesuatu yang telah mati sepenuhnya.
Keesokan paginya, saya bangun lebih awal dari yang lain. Bukan untuk menyiapkan sarapan seperti biasa, tapi untuk duduk dan merenung sendiri. Saya menarik sebuah kursi ke balkon lantai 2. Tempat saya bisa melihat dengan jelas jalan kecil di depan gang. Tempat di mana setiap hari saya mengantar anak saya ke sekolah. Tempat di mana saya telah bertahun-tahun diam-diam menunggu sebuah pengakuan yang tak kunjung datang. Ingatan kemarin kembali berputar seperti film. Saya ingat dengan jelas tatapan wali kelas anak saya, Bu Wati. Ketika ia memasuki halaman acara pertemuan terakhir kemarin, dia sedikit ragu. Lalu menoleh ke arah ibu mertua saya. Bu, mohon maaf. Apakah Mbak yang itu ibunya? Bagus, yang asisten rumah tangga. Saya sedang membawa nampan buah-buahan untuk diletakkan di meja tengah halaman dan seketika berhenti. Jantung saya berdetak kencang. Saya menoleh ke ibu mertua. Beliau tetap tenang memegang gelas tehnya. Tidak menjawab. Di sekeliling, beberapa orang tersenyum kecil. Beberapa tatapan melirik ke arah saya, lalu cepat-cepat berpaling. Tidak ada satupun yang bersuara untuk mengoreksi. Tidak ada yang membantah. Saya tersenyum. Mengangguk pelan. Menatap lurus ke arah Bu Wati. Iya. Bu. Saya ibunya Bagus. Bu Wati menjadi canggung. Meminta maaf berkali-kali. Katanya, karena tidak dikenalkan dengan baik jadi salah sangka. Saya bilang tidak apa-apa lalu berbalik pergi. Tapi di belakang saya, ada kekosongan dingin yang semakin meluas. Malam itu, ketika semua orang sudah tidur, saya sendirian di kamar membuka laptop. Saya masuk kembali ke rekening bank. Mencari setiap transaksi yang telah saya lakukan selama 3 tahun terakhir. Setiap transferan terlihat jelas di layar biaya sekolah anak atas nama saya. Biaya rumah sakit bapak mertua tahun lalu juga saya yang transfer. Perbaikan atap rumah saat musim hujan kemarin saya yang talangi. Hantaran untuk keluarga besar setiap lebaran juga saya yang urus. Saya membuka lagi file formulir orang tua murid yang dikirim sekolah di awal tahun ajaran. Di bagian orang tua, wali murid tertulis jelas. Nama ayah Agung. Pekerjaan pegawai kelurahan. Nama ibu dikosongkan. Saya tidak sedih. Tidak marah. Saya hanya merasa dingin. Saya mencetak semua bukti transfer, rekening koran, dan kwitansi. Menggabungkannya menjadi satu bundel setebal hampir 2 cm. Saya menempelkan sampul di bagian depan. Menulis dengan hati-hati ibu dari Bagus. Pembayar seluruh biaya sekolah, biaya rumah sakit, dan biaya keluarga. Saya bukan asisten rumah tangga. Keesokan paginya, saya membawa satu salinan ke sekolah dan menyerahkannya langsung kepada Bu Wati. Dia tampak canggung melihat saya. Hendak meminta maaf lagi. Tapi saya tersenyum tipis dan berkata, "Tidak apa-apa. Bu, saya hanya ingin pihak sekolah mencatat nama ibu kandung anak saya dengan benar." Saya pulang ke rumah. Meletakkan salinan yang lain tepat di tengah meja ruang keluarga. Ibu mertua saya baru pulang dari pasar. Beliau masuk. Melihat tumpukan dokumen tebal itu. Menatapnya sejenak lalu tanpa berkata apa-apa. Hanya diam-diam mengambil selotip bening. Merekatkan kembali bagian kertas yang sedikit terkelupas. Lalu berbisik pada adik ipar saya. "Singkirkan sebelum ada tamu datang." Saya berdiri di balik pintu dapur. Mendengar setiap katanya dengan jelas. Kali ini saya tidak merasa sedih. Tidak terluka. Saya hanya merasa hampa. Kehampaan seseorang yang baru saja meletakkan batu pertama untuk jalan yang akan saya tempuh. Jalan yang tidak lagi bergantung pada pengakuan orang lain. Sore harinya, saat saya sedang mencuci pakaian,
Ponsel saya bergetar. Pesan dari suami. Apapun yang kamu lakukan, tolong pikirkan harga diri Mas. Saya membaca pesan itu sekali lagi. Tidak kaget. Tidak juga marah. Saya sudah terlalu terbiasa dengan pola pikir seperti itu. Segalanya harus berpusat pada harga dirinya. Sementara perasaan saya tidak penting. Saya tidak membalas. Tidak perlu. Karena saat ini, yang paling saya butuhkan adalah menjaga harga diri saya sendiri. Seorang perempuan berusia lebih dari 30 tahun. Yang telah menghabiskan separuh hidupnya mengalah. Berjuang menjadi menantu, ibu, dan penjaga segalanya. Tapi tak pernah sekalipun dipanggil dengan benar namanya. Saya naik ke kamar. Membuka lemari. Mengambil buku harian lama yang sudah berdebu. Halaman pertama yang saya tulis adalah hari pernikahan saya. Dulu saya menulis, aku akan menjadi bagian dari keluarga ini. Hari ini, saya menambahkan baris terakhir. Aku tidak pernah menjadi bagian dari mereka. Tapi mulai sekarang, aku akan menjadi diriku sendiri. Saya mencuci tangan, mengeringkannya, dan berdiri sejenak di depan wastafel. Suara air menetes teratur. Cahaya redup dari jendela kecil menerpa wajah saya dengan warna kuning pucat. Di atas meja, piring dan gelas yang sudah dicuci bersih tersusun rapi. Makan malam barusan, mungkin adalah yang terakhir kalinya saya masak sendiri untuk seluruh keluarga. Seluruh keluarga. Katanya begitu. Tapi kapan sebenarnya ini benar-benar menjadi rumah saya? Pagi itu saya pergi ke pasar lebih awal. Bukan karena takut kehabisan bahan makanan. Juga bukan karena ada yang menyuruh. Saya hanya ingin memasak hidangan yang benar-benar istimewa. Bukan untuk menyenangkan siapapun. Tapi untuk melepas diri saya dari peran sebagai pelayan tanpa nama selama 7 tahun di dapur ini. Saya memilih masakan yang disukai semua orang. Sayur asem, semur jengkol, tahu isi, dan ikan asin pedas. Setiap masakan saya siapkan dengan sangat teliti. Sambil memasak, saya teringat betapa seringnya saya melewatkan makan karena harus menjaga masakan agar tidak gosong. Karena anak demam tapi tetap memaksakan diri bangun pagi, menyiapkan sarapan agar semua orang bisa makan. Setiap tindakan, setiap momen itu, saya tidak pernah mengungkitnya. Tapi pagi ini, saya ingin mencatatnya untuk diri saya sendiri. Hidangan disajikan. Ibu mertua saya duduk di meja, mengambil sepotong semur dan mengunyahnya perlahan. Sesaat kemudian, beliau nyeletuk. Hani belakangan ini rajin lagi ya. Saya tidak menjawab. Saya tidak butuh pujiannya. Tapi cara bicaranya membuat saya merasa lucu. Ternyata di matanya, perhatian saya bukanlah hal yang biasa. Melainkan angin lalu. Ada ya bagus. Tidak ada ya tidak apa-apa. Saya selesai makan lebih dulu. Membereskan semuanya dengan cepat. Lalu naik ke kamar. Beberapa saat kemudian, saya kembali ke ruang keluarga. Di tangan saya, ada sebuah map tebal yang saya letakkan tepat di tengah meja makan. Hani taruh ini di sini. Siapa yang perlu? Silakan lihat. Kalau tidak, biarkan saja. Tidak ada yang bertanya. Tidak ada yang menyentuhnya. Tapi saya tahu, satu persatu dari mereka akan membacanya. Di dalamnya ada seluruh rekening koran. Bukti pembayaran biaya sekolah putra saya selama 3 tahun terakhir. Uang rawat inap bapak mertua di RSUD. Berbagai transferan untuk renovasi rumah. Ganti atap. Pasang keramik. Dan memasang kamera CCTV. Saya menyimpan setiap kwitansi. Setiap lembar bukti pembayaran. Bukan untuk menagih utang.
Tapi untuk mengingatkan mereka siapa yang sebenarnya menanggung beban paling mendasar di rumah ini. Saya juga mencetak salinan sertifikat rumah, yang di dalamnya ada catatan pengesahan renovasi aset pada tahun 2020. Penanggung seluruh biaya Hani. Menantu bungsu. Di bawahnya ada cap jempol merah terang dari bapak mertua saya saat beliau masih sehat. Saya bahkan mencetak transkrip rekaman suara. Kutipan percakapan antara ibu mertua saya dengan sepupunya yang tidak sengaja saya dengar. Dia itu menantu cuma status saja. Jangan dianggap serius. Di rumah ini tidak ada yang akan menyerahkan apapun pada orang luar. Saya meletakkan file rekaman suara asli di dalam sebuah flash disk kecil berwarna perak. Menyisipkannya di akhir tumpukan dokumen. Semua yang saya lakukan tanpa ancaman. Tanpa teriakan. Tanpa menyalahkan. Hanya memantulkan kebenaran apa adanya. Saya tahu mereka akan terkejut. Dan saya juga tahu saya tidak perlu berkata apa-apa lagi. Saat saya bersiap mengantar anak saya ke sekolah, baru saja mengeluarkan motor dari gerbang. Ibu mertua saya memanggil dengan nada keras. Hani. Saya menoleh. Beliau berdiri di ambang pintu. Tatapannya tidak marah. Tidak lembut. Hanya dingin. Kamu jangan keterlaluan. Perempuan pintar itu diam. Saya berdiri di sana. Tangan masih di stang motor. Angin meniup rambut saya pelan. Saya menatap lurus ke arahnya. Suara saya perlahan. Saya diam selama ini karena saya memikirkan ibu. Sekarang, saya memikirkan diri saya sendiri. Belum pernah saya bicara sejelas ini. Tapi hari ini, saya ingin beliau tahu. Diamnya saya bukan berarti lemah. Itu adalah kesabaran. Dan sekarang, kesabaran itu berakhir. Ucapannya mengingatkan saya pada nasihat nenek. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga. Saya sudah cukup sering jatuh. Malam itu, saya duduk di tempat tidur. Lampu tidur kuning menerangi kertas-kertas di tangan saya. Saya membuka ponsel. Mencari nomor Pak Tarno. Sepupu dari bapak mertua saya. Yang saat ini bekerja di kantor Badan Pertanahan Nasional BPN tingkat kecamatan. Orang yang disegani oleh seluruh keluarga karena beliau yang dulu mengurus sertifikat tanah untuk banyak keluarga di Trah ini. Saya mengirim pesan. Selamat malam, Pak Detarno. Saya Hani. Menantu dari Pak Lilik. Saya ingin meminta salinan arsip aset rumah nomor 19. RT UT. Salinan yang ada pengesahan renovasi 5 tahun lalu yang ditandatangani oleh Bapak. Sesaat kemudian, beliau membalas. Oh, menantunya Pak Lilik ya? Besok Pak D antar. Kirim alamat lengkapnya ya. Saya mengetik cepat alamat. Mengirimnya. Lalu mematikan ponsel. Saya berdiri, melihat ke bawah ke ruang keluarga. Tempat tumpukan dokumen itu masih tergeletak diam di atas meja. Saya tahu mereka sudah membacanya. Saya tahu mulai besok, segalanya akan berubah. Setidaknya, saya tidak akan lagi menjadi bayangan di rumah ini. Pagi itu, saat matahari baru saja menyinari jendela, saya mendengar suara motor berhenti di depan gerbang. Bel berbunyi. Singkat dan tegas. Saya keluar membuka gerbang. Bertemu dengan Pak Tarno. Kerabat dari pihak suami yang bekerja sebagai pejabat pertanahan di kecamatan. Tangannya memegang sebuah map tebal yang dijepit rapi dalam sampul kertas berwarna coklat. Beliau tidak banyak bicara. Hanya mengangguk. Ini salinannya. Waktu itu Bapak masih sehat sekali. Minta tanda tangan di setiap bagian dengan jelas. Stempel merah. Cap jempol. Semua lengkap. Anggap saja sekarang kamu punya suara di sini. Saya menerima map itu.
Kedua tangan saya sedikit gemetar. Meskipun sudah mempersiapkan mental. Tapi saat melihat dengan mata kepala sendiri, salinan asli dengan cap jempol bapak mertua. Dengan tulisan jelas. Penanggung biaya renovasi 70 meter persegi rumah Hani. Menantu bungsu. Dan di bawahnya tanda tangan beliau yang khas. Mata saya terasa perih. Pak Tarno menyalakan motor dan pergi. Meninggalkan, saya berdiri terpaku di halaman rumah. Tangan memeluk erat tumpukan kertas itu seolah memeluk sebagian dari keadilan yang telah terkubur selama 7 tahun. Tanpa menunda, saya memfotokopi satu salinan identik. Memasukkannya ke dalam map plastik dan meletakkannya dengan rapi di atas meja ruang keluarga. Semua anggota keluarga yang baru pulang dari pasar berjalan melewatinya. Melirik sekilas tapi tidak ada yang menyentuhnya. Tidak ada yang bertanya sepatah kata pun pada saya. Sore harinya, saat keluarga berkumpul untuk makan malam awal pekan. Sebuah tradisi yang dulu saya coba pertahankan agar semua lengkap. Saya meletakkan salinan fotokopi itu di tengah meja. Tanpa membuka pembicaraan. Tanpa penjelasan. Ibu mertua meliriknya sekilas lalu dengan acuh tak acuh menuang teh. Kakak ipar perempuan tertawa sinis. Menyilangkan kaki. Kamu melakukan ini untuk dapat apa? Saya tidak menoleh padanya. Saya diam-diam membuka lembaran fotokopi. Menunjuk langsung pada bagian tanda tangan dan cap jempol merah menyala. Tidak ada yang bicara lagi. Tidak ada yang menyangkal. Tapi saya melihat dengan jelas tatapan setiap orang goyah. Ibu mertua memegang kipas anyaman. Mengipas pelan tapi tangannya sedikit bergetar. Sesaat kemudian, beliau menoleh ke suami saya. Ambilkan kursi itu. Tambahkan untuk dia. Saya berdiri. Suara saya tegas. Tidak perlu ditambahkan. Sejak awal, kursi itu memang milik saya. Suasana di rumah tiba-tiba menjadi hening. Adik ipar menunduk menatap piringnya. Suami saya menggigit bibir. Tidak ada yang membantah. Tapi juga tidak ada yang menimpali. Ucapan yang dulu sering diulang ibu mertua terngiang di kepala. Siapa menabur angin? Dia akan menuai badai. Orang benar tidak takut jalan berliku. Saya telah menempuh jalan yang sangat panjang untuk sampai di hari ini. Hari di mana saya tidak lagi harus duduk menumpang di kursi yang ditentukan orang lain. Selesai makan. Semua orang bergegas berdiri. Hanya saya yang tinggal untuk membereskan meja. Saat itulah suami saya angkat bicara. Suaranya pelan. Kamu mau membesarkan masalah ini sampai sejauh mana? Saya menatap lurus ke arahnya. Orang yang pernah berkata saya harus memikirkan harga dirinya setelah saya menyerahkan berkas biaya sekolah ke pihak sekolah. Sampai tidak ada lagi yang berani bilang saya orang luar di rumah yang saya ikut bangun dengan uang saya. Saya tidak berteriak. Tidak menyalahkan. Tapi tatapan mata saya cukup dingin untuk membuatnya mundur selangkah. Saya sudah terlalu lama diam. Kali ini, saya memilih menjawab dengan bukti. Bukan dengan kata-kata. Malam tiba. Seluruh rumah sudah senyap. Saya baru saja akan mematikan ponsel ketika notifikasi pesan dari grup keluarga besar berbunyi. Saya membukanya. Itu grup WhatsApp Trah Keluarga. Grup yang beberapa waktu lalu hak admin saya dicabut dan saya hanya menjadi anggota pasif. Sebuah file rekaman suara dikirim. Tanpa keterangan pengirim. Tanpa pesan apapun. Saya menekannya. Suara ibu mertua saya terdengar jelas. Rumah itu memang Hani yang banyak urus. Tapi jangan biarkan dia berpikir dia punya kuasa. Menantu ya tetap menantu. Tahu diri ya hidupnya tenang. Tidak ada seorang pun di grup yang merespons. Tidak ada emoji. Tidak ada satu baris pun tulisan. Selama 30 menit. Hanya ada indikator sedang mengetik yang muncul lalu hilang.
Sampai akhirnya pesan dari Pak D. Sesepuh Trah muncul. Bu Yuni, saya perlu bicara empat mata. Saya mematikan ponsel. Duduk tegak. Kali ini, tidak ada lagi yang bisa berpura-pura saya tidak ada. Saya tidak mengatakan apapun setelah rekaman suara itu dikirim ke grup Trah. Tidak menghapus. Tidak berkomentar. Tidak ada yang bertanya pada saya. Dan saya pun tidak perlu mereka bertanya. Sikap diam itu, meskipun tidak terucap, justru menjadi lonceng peringatan yang paling jelas. Seluruh keluarga besar seolah menghindari pembicaraan tentang itu. Tapi saya tahu, semua orang sudah mendengarnya dan semua orang tahu saya tidak akan lagi menjadi Hani yang pendiam seperti tahun-tahun sebelumnya. Keesokan paginya, saya bangun pagi dan masuk ke dapur seperti hari-hari biasa. Bedanya, hari ini saya menyiapkan makan siang bukan untuk 8 orang. Tapi hanya untuk 3 orang saya. Putra saya. Dan bapak mertua. Saya memasak sayur bening, ikan goreng, dan hidangan penutup bubur kacang hijau. 3 menu yang saya tahu paling disukai bapak mertua. Saat menyajikannya di meja, saya hanya menyiapkan 3 set piring dan sendok. 1 di tengah. Di posisi kehormatan, saya siapkan untuk bapak mertua. Di kedua sisinya, untuk saya dan anak saya. Ketika ibu mertua dan suami saya turun, melihat hidangan yang aneh itu, mereka berhenti. Saya tidak menunggu mereka bertanya. Saya mengangkat kepala, menunjuk ke kursi tengah. Bapak, hari ini Hani undang Bapak duduk di sini. Makanan ini untuk Hani umumkan dengan jelas hak Hani di rumah ini. Ibu mertua mengerutkan kening. Berdiri bersedekap di dekat pintu dapur. Suami saya menyipitkan mata seolah tidak mengerti apa yang terjadi. Saya dengan tenang membuka sebuah bingkisan lebaran yang diletakkan di tengah meja. 1 kaleng teh melati. Dibungkus kertas merah dengan label yang jelas. Penerima Bapak Lilik. Di bawahnya, saya selipkan kwitansi pembelian. Dengan tulisan pembayar Hani. Saya tidak perlu bicara lebih banyak. Tapi juga tidak menarik kembali apapun. Ini adalah bingkisan yang saya beli 2 minggu lalu. Tapi saat sampai di tangan penerima, nama pembayar sudah diubah menjadi nama kakak ipar. Hani hanya mengembalikan semuanya ke tempat yang semestinya. Hani tidak pernah merebut apapun milik siapapun. Kata saya sambil menatap ibu mertua. Suara saya tetap tenang. Beliau menggeram. Kamu mau membagi rumah? Membagi meja makan sekalian. Saya mengambil sepotong ikan. Meletakkannya di piring bapak mertua. Lalu mengambil sepotong telur dadar untuk anak saya. Tidak. Bu. Saya hanya membagi apa yang menjadi hak saya. Sisanya, silakan semua ambil. Suasana di rumah seperti membeku. Meja makan yang penuh hidangan. Tapi tak ada yang berselera. Ibu mertua saya diam 1000 bahasa. Suami saya melirik kakak iparnya. Lalu menunduk menatap piringnya. Saya terus makan dengan tenang. Tidak tergesa-gesa. Anak saya menatap sekeliling dengan bingung. Saya tersenyum lembut. Menambahkan sepotong ikan untuknya. Makan ya? Nak. Tidak apa-apa. Sebuah peribahasa lama yang sering diucapkan nenek saya tiba-tiba terngiang. Mulutmu harimaumu. Tapi selama bertahun-tahun, keluarga ini tidak pernah memilih kata-kata yang baik untuk saya. Makan siang selesai. Saya berdiri. Membereskan semuanya dengan cepat. Setelah itu, saya mengambil seikat kunci rumah. Yang selama ini dipegang khusus oleh ibu mertua. Dan meletakkannya di atas meja altar di tengah ruang keluarga. Saya tidak akan pergi dari sini. Tapi mulai hari ini, semua aset yang saya keluarkan,
Akan saya catat dengan jelas atas nama saya. Saya kembali mengambil sebuah kebaya merah yang sudah usang dari tas. Terbungkus plastik bening. Dan meletakkannya di meja. Saya sertakan kwitansi pembelian yang jelas mencantumkan nama pembayar Hani. Dibeli di butik pengantin di Jalan Malioboro. 3 tahun yang lalu. Kebaya itu dulu milik saya. Tapi hanya 3 bulan setelah pernikahan. Ibu mertua meminjamkannya pada sepupu untuk foto pre-wedding. Lalu sekalian menjualnya karena ukurannya pas. Tidak ada yang meminta izin. Tidak ada yang pernah menyinggungnya lagi. Sekarang, saya yang mengingatkannya. Ibu mertua berbalik pergi tanpa kata. Kakak ipar mendecakkan lidah. Membesar-besarkan masalah. Bikin malu keluarga saja. Saya menatapnya lurus. Masalah besar atau kecil tergantung sampai di mana kita mau menerimanya. Saya masuk ke kamar. Menutup pintu. Duduk di meja. Membuka laptop. Merapikan file foto. Kwitansi. Dan rekaman suara. Saat sedang menyimpan data. Sebuah pesan tak terduga muncul. Pengirimnya adalah kakak ipar perempuan. Orang yang selalu saya kira berada di pihak ibu mertua. Pesannya hanya satu baris, Hani. Bisa ketemu sebentar. Tidak semua orang di rumah ini mau kamu terus-terusan dirugikan. Saya membacanya berulang kali. Tidak langsung menjawab. Tapi di dalam hati, sesuatu mulai bergeser. Pesan dari kakak ipar perempuan datang siang itu. Sederhana. Hanya satu kalimat. Hani. Bisa ketemu sebentar. Tidak semua orang di rumah ini mau kamu terus-terusan dirugikan. Saya membacanya berulang kali. Pesan itu tidak menjanjikan pembelaan. Tidak menjelaskan. Tidak berjanji akan berpihak pada siapapun. Tapi saya tetap menjawab. Di kedai kopi ujung gang jam 3 sore. Bisa mbak saya datang 10 menit lebih awal. Kedai langganan itu sepi. Tidak berisik. Saya memilih meja di sudut. Memesan 2 gelas minuman seperti saat terakhir kami pergi makan bersama. Saat itu ulang tahun saya yang ke-30. Mbak memberi saya sebuah syal. Katanya, biar hangat kalau pulang telat. Lalu diam selama bertahun-tahun setelahnya. Dia datang tepat waktu. Tanpa riasan. Kemeja kotak-kotak tertutup hingga leher. Rambut diikat sederhana. Tetap seperti biasa. Pendiam dan tertutup. Dia menatap saya tanpa basa-basi. Kamu tahu kenapa Mbak tidak pernah ikut campur? Saya tidak menjawab. Saya tidak mau menebak. Dia menyesap minumannya lalu berkata, karena Mbak dulu seperti kamu. Mengira kalau diam, semua akan baik-baik saja. Mbak diam selama 8 tahun. Sampai akhirnya semua orang menganggap kita memang pantas diperlakukan seperti itu. Saya terdiam. Bukan karena dia membela saya. Tapi karena untuk pertama kalinya ada yang mengatakan bahwa saya tidak gila. Bahwa apa yang saya alami bukanlah imajinasi saya. Itu adalah jalan yang pernah dilalui banyak perempuan lain. Hanya saja ada yang memilih berbalik. Ada yang bertahan. Dan ada yang mulai melawan. Saya duduk diam. Hati saya terasa tenang sejenak. Dia meletakkan sebuah buku catatan berwarna hijau yang sudah usang di atas meja. Jilidnya sedikit terbuka. Ujung-ujung kertasnya menguning. Halaman-halaman awal dipenuhi tulisan tangan yang sebagian tintanya sudah pudar. Saya membukanya. Baris-baris rapat tulisan. Beli keramik 12 juta, Hani yang kasih. Biaya dapur lebaran 3 juta, Hani ikut patungan. Uang sekolah bagus, Hani yang transfer. Saya mengangkat kepala. Dia hanya mengangguk. Kamu pikir ibu yang pegang uang, Mbak yang catat. Setiap pengeluaran ada namamu. Selama 7 tahun ini. Saya menggenggam erat buku itu.
Bukan untuk menangis, tapi untuk menahan perasaan yang meluap. Ternyata saya tidak sendirian. Ada yang menyaksikan. Ada yang mengingat setiap rupiah yang saya keluarkan. Hanya saja, baru sekarang mau bicara. Mak simpan buku ini karena takut. Takut suatu hari kamu butuh tapi tidak ada bukti. Sekarang, Mak rasa sudah saatnya kamu yang pegang. Saya mengambil buku itu. Memasukkannya ke dalam tas. Tidak berterima kasih. Hanya mengangguk. Dia mengerti. Sampai di rumah, saya meletakkan tas di meja. Suami saya baru saja selesai ganti baju. Melihat buku catatan itu, keningnya berkerut. Kamu cari siapa lagi untuk menuntut? Saya tidak menjawab. Saya hanya membuka buku itu. Meletakkannya di hadapannya. Lalu menambahkan salinan rekening koran yang baru saya cetak. Mas sebaiknya tahu. Kata saya perlahan. Tidak semua orang rela melihat perempuan di sampingnya dihapus. Namanya dari rumah yang mereka ikut bangun. Suami saya terdiam. Dia tidak pernah membaca satupun kwitansi selama 7 tahun kami tinggal di rumah mertua. Sekarang, di hadapannya ada seluruh kebenaran. Bukti yang tak terbantahkan. Bukan dari emosi, tapi dari angka-angka yang tak bisa dibalikan. Malam harinya, saat saya sedang melipat baju anak, ponsel saya berbunyi notifikasi pesan dari grup Trah. Pakte, sesepuh keluarga, mengirim daftar peserta yang diperbarui untuk pertemuan berikutnya. Pertemuan kedua setelah kehebohan rekaman suara. Saya membuka file PDF. Nama setiap orang tercantum jelas. Dengan tanda centang hijau di belakangnya sebagai konfirmasi keikutsertaan. Saya menggulir cepat. Kakak ipar. Adik ipar. Bibi. Tante dari pihak suami. Semua ada bagiannya. Lalu saya melihat nama saya. Bukan di bagian menantu bungsu, tapi di sebuah kategori terpisah. Satu baris tunggal. Pihak yang mengkonfirmasi sebagai donatur utama untuk renovasi atap pendopo Trahani. Biaya pribadi. Tidak memerlukan penggantian. Saya tersenyum. Senyum tipis. Tidak senang. Tidak sedih. Tapi jelas, akhirnya, saya tidak perlu pengakuan sebagai menantu. Tidak perlu mereka menghitung saya dalam daftar agar cukup meja. Saya adalah orang yang mengeluarkan uang untuk membangun atap. Atap yang menaungi seluruh keluarga besar ini. Meskipun berdiri di luar peran, saya tetap berdiri di inti dari rumah itu. Bukan giliran saya untuk angkat bicara. Tapi akhirnya mereka tetap harus memanggil nama saya. Hanya saja kali ini, mereka memanggil untuk rapat darurat. Alasannya jelas. Nama saya tercetak tebal dalam daftar donatur utama untuk atap pendopo Trah. Beberapa hari sebelumnya mereka pura-pura bisu. Sekarang tiba-tiba tergesa-gesa mengadakan rapat keluarga. Ibu mertua mengirim pesan singkat. Nanti sore jam 3. Semua keluarga kumpul. Jangan telat. Saya tidak bertanya lebih lanjut. Saya juga tidak berniat meminta izin siapapun. Hanya diam-diam mengumpulkan berkas terakhir. Sesuatu yang sudah saya siapkan sejak lama. Hanya menunggu hari ini. Ruang keluarga hari itu terasa berbeda. Tidak ada yang menyalakan TV. Kursi-kursi diatur melingkar seperti mau rapat. Ibu mertua duduk di posisi utama. Kakak ipar di sebelahnya. Dua adik ipar duduk berdekatan. Dan Pakte, sesepuh Trah, duduk di kursi tengah. Bapak mertua tidak ada. Ibu bilang beliau lelah dan perlu istirahat. Suami saya berdiri bersandar di dinding. Tidak duduk. Dan saya memilih duduk paling akhir. Diam mengamati. Ibu mertua membuka pembicaraan.
Keluarga kita dari dulu tidak pernah merugikan menantu. Tapi juga tidak menoleransi sikap yang kelewatan. Kakak ipar menyambung seolah sudah diatur. Tidak ada yang menyangkal kontribusi Hani. Tapi kontribusi itu untuk menjaga keluarga. Bukan untuk menuntut. Saya tetap tidak bereaksi. Saya biarkan mereka bicara. Saya ingin mendengar semuanya untuk melihat sejauh mana mereka akan memainkan drama ini. Pak D menepuk meja. Kita sebaiknya fokus. Kalau ada yang tidak beres, kita perbaiki bersama. Saya memandang berkeliling sejenak. Lalu dengan tenang berkata, kalau keluarga mau memperbaiki, mulai sekarang panggil saja saya investor. Ruangan menjadi hening. Kakak ipar mengerutkan kening. Ibu mertua sedikit bergeser di kursinya. Saya membuka map. Mengeluarkan satu bundel dokumen dengan sampul tebal. Bertuliskan dokumen konfirmasi kontribusi kepemilikan aset di alamat nomor 19 atas nama Hani. Saya meletakkannya di tengah meja. Membuka lembar demi lembar. Ini adalah surat-surat notaris untuk bagian properti yang saya danai renovasinya. Ada dokumen legal yang jelas. Ada bukti transfer bank. Dan ini. Saya mengeluarkan selembar kertas yang dilipat 3. Sedikit menguning. Perjanjian tulisan tangan dari bapak mertua saya. Ditandatangani saat beliau masih sehat. Ada saksinya. Tertulis jelas. Bagian renovasi 70 meter persegi di belakang rumah. Biayanya ditanggung oleh Hani. Dan kelak memiliki hak kepemilikan yang sesuai. Ibu mertua terbelalak. Kakak ipar hendak merebut kertas itu. Tapi Pak D sudah mengambilnya lebih dulu. Beliau mengenakan kacamatanya. Membaca perlahan. Setiap baris yang dibacakan seolah menampar telinga semua orang di ruangan itu. Akhirnya, beliau mengangguk. Saya konfirmasi. Tanda tangan ini asli. Bapak pernah bicara khusus dengan saya waktu itu. Saya mengangguk pada beliau. Terima kasih, Pak D. Suasana menjadi sangat berat. Kakak ipar perempuan, yang sejak tadi diam, tiba-tiba angkat bicara. Hani tidak salah. Kalau ada yang salah, itu adalah cara kita memperlakukan orang yang berdiri di balik semua kontribusi. Ruangan sunyi senyap. Ibu mertua memalingkan wajah. Suami saya tiba-tiba berdiri. Berjalan keluar tanpa sepatah kata pun. Saya tidak memanggilnya kembali. Saya menatap Pak D. Saya tidak mau menuntut siapapun. Tidak mau membuat masalah. Tapi kalau semua mau bicara secara adil, saya akan mengikuti aturan hukum. Beliau mengangguk. Hari ini, saya rasa sudah saatnya keluarga ini introspeksi. Saya mengumpulkan kembali berkas-berkas saya. Bersiap berdiri. Ketika ponsel saya berdering. Nomor tak dikenal. Saya mengangkatnya. Dengan Mbak Hani. Saya dari PT Karya Abadi. Perusahaan konstruksi. Saya menelepon untuk mengkonfirmasi kembali. Nama yang tertera di kontrak renovasi rumah tahun 2020 adalah nama Mbak. Benar, wajah saya tidak berubah. Saya menjawab dengan jelas. Benar, Mas. Jika pihak Mas perlu verifikasi. Saya sedang bersama seluruh keluarga saat ini. Menutup telepon, saya menatap lurus ke ibu mertua. Tidak ada seorang pun di ruangan itu yang bersuara. Mereka tahu betul. Permainan catur ini telah memasuki babak baru. Sore itu, suasana di rumah terasa begitu pekat. Sejak telepon konfirmasi dari perusahaan konstruksi bahwa nama saya yang tertera di kontrak renovasi rumah, hampir semua orang terdiam. Ibu mertua duduk bersandar di kursi. Tangannya menggenggam gelas erat tapi tidak meminumnya. Suami saya masuk kamar dan membanting pintu. Saya tidak berkata apa-apa lagi.
Saya tahu itu belum menjadi pukulan terakhir. Tapi ternyata datang lebih cepat dari yang saya duga. Sekitar pukul 4 sore. Bel gerbang berbunyi. Itu Pak D. Sesepuh terah. Di tangannya ada sebuah map tebal yang diikat dengan tali kain berwarna coklat kusam. Saya membuka gerbang dan mempersilakannya masuk. Tatapan matanya serius. Beliau tidak menyapa siapapun selain saya. Beliau langsung masuk ke ruang keluarga. Meletakkan map itu di tengah meja. Saya datang untuk melaksanakan wasiat terakhir dari Bapak, kata Pak De. Sebelum sakit, beliau menitipkan surat wasiat ini pada saya. Pesannya jelas. Jika suatu hari menantu bungsu, Hani, disingkirkan dari rumah, surat ini harus dibacakan di hadapan seluruh keluarga. Suasana di ruangan menjadi tegang. Satu persatu anggota keluarga mulai berkumpul. Ibu mertua masuk. Duduk di sebelah kiri. Kakak ipar diam-diam menarik kursi di seberang saya. Adik ipar duduk di belakang kakaknya. Matanya tak bisa menyembunyikan keterkejutan. Pak D membuka map. Mengeluarkan selembar kertas berwarna kuning pucat yang sudah usang. Surat wasiat ini diketik. Ditandatangani tanggal 18 Maret. Setahun sebelum Bapak sakit parah. Saat beliau masih sadar sepenuhnya. Ada saksi. Ada cap jempol. Tanda tangan. Dan stempel kelurahan sebagai pengesahan. Pak D mulai membaca perlahan. Saya, Lilik, membuat surat wasiat ini dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Dengan ini, saya menyerahkan hak untuk memutuskan nasib bagian utama rumah ini kepada menantu bungsu saya, Hani, yang telah memberikan kontribusi tenaga, finansial, dan merawat saya selama ini. Seluruh keluarga terperangah. Ibu mertua gemetar. Kakak ipar menundukkan kepala. Adik ipar menutup mulutnya. Saya duduk tenang. Tangan saya terlipat rapi di pangkuan. Ketika Pak D selesai membaca, saya berkata, saya tidak butuh tanahnya. Saya hanya butuh satu hal. Mulai hari ini, tidak ada lagi yang berhak menyangkal posisi dan peran saya di rumah ini. Tidak ada yang membantah. Tidak ada yang punya alasan. Kertas itu. Suara berat Pak D. Dan keheningan yang menyesakan di ruangan itu adalah pengakuan terbesar. Malam itu, saat saya sedang membereskan meja makan, suami saya meletakkan secari kertas terlipat di atas meja dapur. Saya membukanya. Tulisan tangannya yang khas. Mas tidak punya keberanian untuk membelamu. Tapi Mas tidak akan menghalangimu merebut kembali pengakuan yang pantas kamu dapatkan. Saya melipatnya kembali tanpa kata. Hanya memasukkannya ke laci tempat saya biasa menyimpan rekam medis dan berkas sekolah anak. Kemudian, ibu mertua masuk. Beliau berdiri menatap saya sejenak. Saya tidak menoleh. Sedang mengeringkan sepasang sendok terakhir. Hani. Beliau memanggil nama saya. Untuk pertama kalinya tanpa embel-embel kamu, atau dia. Ibu salah. Tapi ibu tidak tahu harus mulai minta maaf dari mana. Saya berhenti. Tapi tidak berbalik. Saya tidak butuh penyesalan. Saya butuh perubahan. Dan beliau baru saja mengambil langkah kecil pertamanya. Sejak hari itu, segalanya di rumah perlahan berubah. Tidak ada lagi yang menyebut saya dengan status asisten rumah tangga. Pekerjaan saya seperti biasa memasak, mengantar anak sekolah, merapikan rumah. Tapi tatapan mata semua orang sudah berbeda. Suatu saat makan malam, putra saya mengambilkan sepotong telur untuk saya lalu berkata dengan lantang. Ibu duduk di tengah saja, kata Bu Guru. Ibu adalah perempuan terkuat di sekolah. Saya tertawa.
Bukan karena ucapannya, tapi karena untuk pertama kalinya, saya merasa semua luka di masa lalu ada alasannya. Setiap retakan telah membawa saya ke hari di mana anak saya tahu cara menghargai ibunya, dan itu sudah cukup. Keesokan paginya, saat membuka pintu, saya melihat sebuah undangan berwarna merah tergeletak rapi di teras. Saya mengambilnya. Itu undangan pernikahan. Pengirimnya adik ipar. Di dalamnya ada tulisan tangan yang rapi. Aku ingin Mbak Hani yang mewakili keluarga suami untuk menyerahkan seserahan. Kalau Mbak setuju, baru aku akan menikah. Saya berdiri terpaku. Sinar matahari pagi menembus awan tipis. Terasa hangat dan menenangkan. Sama seperti hati saya saat itu. Tidak bergejolak. Tidak dendam. Hanya sebuah nada lembut yang menandai awal dari sebuah babak baru. Undangan pernikahan berwarna merah marun itu tergeletak rapi di atas meja kayu tua. Baris tulisan tangan bertinta hitam itu begitu jelas. Aku ingin Mbak Hani yang mewakili keluarga suami untuk menyerahkan seserahan. Kalau Mbak setuju, baru aku akan menikah. Saya membacanya berulang kali. Bukan karena terkejut, tapi karena untuk pertama kalinya. Setelah bertahun-tahun menjadi menantu di keluarga yang statusnya tidak pernah jelas. Seseorang dengan sengaja menuliskan nama Mbak Hani dengan kepercayaan yang begitu terbuka. Sore itu, adik ipar sengaja menemui saya di halaman belakang. Tempat saya biasa mencuci sayuran dan menjemur pakaian. Pemandangannya sama. Yang berbeda adalah kali ini dia duduk di bangku kayu rendah. Kedua tangan di atas lutut. Tidak lagi menunduk seperti biasanya. Mbak Hani. Mulainya. Waktu aku baru jadi menantu. Mbak adalah orang yang paling aku takuti. Aku tidak berani menatap Mbak langsung karena aku tahu Mbak bukan orang yang mudah menyerah. Sementara aku memilih diam agar hidupku tenang. Saya tidak kaget. Saya pernah merasakannya. Tapi mendengar dia mengatakannya langsung. Rasanya seperti ada lapisan debu yang disingkirkan dari ingatan. Saya duduk di bangku di hadapannya. Tidak meninggikan suara. Tidak menghibur. Setiap orang harus memilih kapan waktunya untuk bersuara. Kamu memilih waktu yang tepat. Dia tersenyum tipis. Tidak canggung. Tidak menghindar. Aku tahu. Kalau aku menikah dalam diam, seluruh keluarga besar juga akan diam seperti itu padaku seumur hidup. Jadi aku memilih Mbak. Satu-satunya orang yang berani menuntut kembali status yang seharusnya menjadi miliknya. Saya menggenggam tangannya pelan. Untuk pertama kalinya saya melakukannya. Bukan sebagai kakak ipar, tapi sebagai seseorang yang pernah mengalami. Memberikan kekuatan pada seseorang yang akan memulai perjalanan yang sama. Pagi hari saat acara lamaran, saya mengenakan kebaya merah yang saya jahit sendiri saat pertama kali menjadi menantu. Kebaya yang dulu tidak berani saya pakai karena ibu mertua bilang warna merah tidak cocok dengan saya. Kali ini saya memakainya. Bukan karena cocok, tapi karena perannya yang pas. Halaman rumah dihias dengan meja kursi. Bendera-bendera kecil. Kerabat dari kedua belah pihak sudah hadir. Saya melangkah keluar dari dalam rumah. Putra saya memegangi ujung kebaya saya. Matanya berbinar. Saat tiba waktunya penyerahan seserahan. Calon mempelai pria. Sepupu suami. Berdiri di tengah halaman. Tangan memegang nampan sirih. Menunduk dan berkata dengan jelas. Saya mohon izin mengundang Mbak Hani, perwakilan dari keluarga mempelai pria, untuk menyerahkan seserahan. Tidak ada yang protes. Tidak ada yang bertanya mengapa bukan ibu mertua. Saya melangkah maju dengan mantap. Bukan karena status, tapi karena pengakuan yang datang secara alami. Di waktu yang tepat dan dari orang yang tepat.
Di antara tatapan para kerabat, untuk pertama kalinya saya tidak melihat keraguan. Tidak ada yang memanggil saya menantu bungsu. Tidak ada yang menyebut saya asisten rumah tangga seperti tahun-tahun sebelumnya. Saya menyerahkan seserahan. Menerima balasan sirih dari pihak perempuan. Mengucapkan selamat dengan tulus. Setiap kata yang keluar seolah menjadi jawaban atas tahun-tahun yang saya lalui dengan menelan kepahitan. Setelah acara, adik ipar menghampiri saya dengan ponselnya. "Mbak Hani, foto bareng yuk?" Saya bahkan belum sempat berpose. Dia sudah menarik saya lebih dekat. Menggenggam tangan saya erat. "Nanti kalau anakku sudah besar. Aku ingin dia tahu perempuan mana yang menjaga rumah ini agar tidak runtuh." Saya tidak berkata apa-apa. Tidak perlu. Saya hanya tersenyum. Saat kamera berbunyi, saya tahu ini adalah pertama kalinya. Saya muncul di foto keluarga tanpa harus berdiri di pinggir. Tanpa tertutup. Tanpa terpotong. Saya berada di tengah. Dan saya dipanggil dengan nama saya. Sore itu, saat semua tamu hampir pulang, saya sedang mencuci piring ketika bapak mertua memanggil dari belakang. Beliau bertongkat. Suaranya lemah tapi jelas. "Hani, kesine." Saya mendekat. Beliau meraih tangan saya. Menggenggamnya erat. "Waktu bapak sakit. Bapak paling takut kamu pergi. Bapak tidak bisa bicara. Tapi bapak dengar semuanya. Ini kunci kamar di lantai 2. Tempat bapak menyimpan beberapa barang yang belum sempat bapak berikan." Saya menerima kunci tua itu. Hati saya terasa lega. Kamar itu telah terkunci selama bertahun-tahun. Satu-satunya tempat di rumah ini yang belum pernah saya masuki sendirian. Kunci kuningan kecil itu terasa pas di telapak tangan saya. Meskipun sudah sedikit berkarat di ujungnya. Masih terlihat ukiran samar huruf L2 lantai 2. Sejak menjadi menantu, saya belum pernah sekalipun masuk ke kamar itu sendirian. Kamar bapak mertua. Area terlarang di rumah. Tempat yang setiap kali dilewati harus dengan suara pelan dan langkah ringan. Hari ini, saya naik ke sana sendirian. Sesuai pesan beliau. Tangga kayu berderit di setiap pijakan. Suara langkah kaki menggema pelan di sore yang sepi. Saat memasukkan kunci ke lubang, tangan saya sedikit gemetar. Bukan karena takut, tapi karena tidak tahu apa yang akan saya hadapi di balik pintu yang telah terkunci selama 3 tahun itu. Pintu terbuka. Bau apek dan debu beterbangan di udara. Semuanya nyaris utuh. Lemari kayu rendah di sebelah kiri. Meja tulis beliau di tengah. Dan di rak ada beberapa buku catatan kebiasaannya membaca setiap hari. Di atas meja, ada sebuah kotak kayu kecil berwarna coklat tua. Ditutupnya terukir tulisan sederhana Hani. Saya mendekat. Duduk. Menyentuh permukaannya yang halus. Lalu membuka tutup kotak itu. Di dalamnya ada barang-barang yang sepertinya tidak berharga. Tapi membuat saya tercekat. Selembar kertas tulisan tangan. Sebuah jepit rambut tua yang salah satu sisinya sudah patah. Dan sebuah foto yang sudah pudar. Foto saya sedang menggendong anak di halaman rumah. Sementara beliau berdiri di belakang. Tangan bersedekap di dada. Matanya tersenyum teduh. Kertas itu hanya berisi satu baris kalimat. Dengan tulisan tangan khas beliau di buku catatannya. Tidak bisa bicara bukan berarti tidak tahu. Terima kasih. Nak. Saya meletakkan tangan di atas kertas itu. Dada saya sesak. Ada hal-hal yang tidak perlu diucapkan. Tapi saat dibaca, terasa seperti mengobati luka yang telah lama ditahan. Ternyata, saya tidak pernah sendirian. Ada seseorang yang diam-diam menyaksikan dan mengakui, tapi memilih untuk menyimpannya dalam diam. Saya menutup kotak itu.
meletakkannya kembali seperti semula, lalu meninggalkan ruangan. Saya mengunci pintu, menjaga keutuhan semua kenangan dan penghargaan yang telah beliau simpan. Turun ke bawah. Suami saya sedang menunggu di ujung tangga. Tanpa basa-basi, dia langsung bicara. Mas tidak punya hak meminta kamu untuk tetap di sini. Tapi kalau diberi kesempatan, izinkan Mas untuk mencoba lagi. Berdiri di sampingmu, bukan di belakangmu. Saya menatapnya dalam diam. Sudah terlalu sering dia memilih untuk diam. Membiarkan saya mundur. Membiarkan saya menanggung. Membiarkan saya memikul beban. Saya tidak bisa lupa. Saya bertanya perlahan. Kalau sekali lagi ibumu bilang saya bukan bagian dari keluarga, apa yang akan Mas lakukan? Dia terdiam. Menunduk. Lalu mengangkat kepala dan menjawab singkat. Kali ini, Mas tidak akan diam. Saya mengangguk. Tidak setuju. Juga tidak menolak. Hanya saja, saya mulai percaya dia bisa memilih dengan benar, jika masih ada kesempatan. Malam itu, saya memasak makan malam. Tidak ada kursi lebih. Tidak ada nama yang kurang. 4 orang saya. Suami, ibu mertua, dan putra saya. Tidak ada yang menyinggung masa lalu. Tidak perlu lagi. Tapi saat saya sedang menuang air, ibu mertua mendekat. Mengambil gelas dari tangan saya. Beliau meletakkannya pelan di meja lalu berbisik. Biar ibu saja. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, beliau memanggil saya dengan sebutan yang tulus. Bukan dia. Bukan kamu. Tapi sebuah panggilan yang lembut seperti angin. Namun cukup untuk melunakkan hati saya. Putra saya yang duduk di samping menatap saya lalu tersenyum. Saya pun tersenyum. Bukan senyum seorang pemenang, tapi senyum seseorang yang akhirnya bisa menjadi dirinya sendiri di rumah ini. Keesokan paginya, saat sedang menyuapi anak sarapan, ada panggilan dari luar. Saya membuka pintu. Seorang kurir dari pengadilan. Sebuah amplop koklat tersegel dengan stempel merah. Saya membukanya. Membaca. Penggugat kakak ipar. Isi gugatan. Menuntut pembagian kembali hak guna tanah karena aset rumah terah dianggap memiliki sengketa. Saya berdiri diam. Tidak terkejut. Tapi juga tidak nyaman. Matahari sudah naik. Sinarnya masih lembut. Saya kembali ke dalam. Menuang secangkir teh untuk diri saya sendiri. Pertarungan terakhir. Mungkin. Baru saja dimulai. Surat panggilan dari pengadilan bukanlah hal yang mengejutkan. Tapi nama penggugatlah yang membuat saya terpaku. Kakak ipar perempuan. Orang yang pernah bersama ibunya duduk di teras dan berkata langsung pada saya. Tinggal di rumah orang itu sebaiknya tahu diri. Numpang kok merasa punya kuasa. Saya meletakkan surat itu. Menatap rumah yang telah saya bantu bangun kembali. Bata demi bata. Halaman demi halaman. Bukan untuk nama. Bukan untuk berebut. Saya melakukannya karena percaya. Suatu hari kebenaran akan cukup kuat sehingga tak ada lagi yang perlu mengucapkan kata-kata seperti itu. Saya segera menemui pengacara keesokan harinya. Orang yang sama yang mengurus dokumen tanah saat renovasi dulu. Dia masih ingat betul kasus saya. Bu Hani. Tanah yang digugat oleh penggugat tidak termasuk dalam area rumah induk terah yang sudah dipisahkan sebelumnya. Lahan itu tercatat jelas dalam sertifikat terpisah. Atas nama ibu. Ditambah lagi. Ada berkas kontribusi modal. Bukti transfer. Kwitansi biaya pembangunan. Dan berita acara penetapan kepemilikan yang disahkan oleh kelurahan sejak tahun 2020. Saya mengangguk. Artinya,
Secara hukum, saya tidak perlu khawatir lagi. Kan? Dia tersenyum. Kalau ibu mau menuntut balik atas tuduhan palsu, ibu juga punya dasar. Tapi dengan berkas ini, pengadilan pasti akan menolak gugatan penggugat. Saya menyesap air, memandang keluar jendela. Saya tidak mau menuntut siapapun. Tapi saya juga tidak akan melepaskan kehormatan saya lagi. Pengacara itu menatap saya, mengangguk seolah mengerti segalanya. Hari persidangan. Saya mengenakan kebaya biru muda, memakai jepit rambut tua yang disimpan oleh bapak mertua untuk saya. Langkah saya mantap. Tidak gemetar. Tidak marah. Saya tahu saya datang bukan untuk membantah, tapi untuk mengesahkan. Di pengadilan, kakak ipar duduk di seberang. Wajahnya dingin. Pengacaranya menjelaskan singkat. Kami tidak setuju bagian tanah belakang rumah menjadi milik tergugat. Itu adalah aset bersama peninggalan orang tua yang belum dibagi secara jelas. Saya tidak menjawab. Saya hanya menatap lurus ke arahnya dan berkata, "Mbak ingat waktu itu Mbak memanggil saya pembantu?" Saya tidak menjawab. Bukan berarti saya menerima status itu. Seluruh ruang sidang hening. Hakim menatap kedua belah pihak lalu dengan tegas bertanya. Penggugat punya bukti yang menunjukkan aset sengketa adalah milik bersama. Tidak ada yang bersuara. Bahkan pengacaranya pun diam. Tidak ada selembar kertas pun yang diajukan. Saya menyerahkan berkas saya kepada Panitera. Salinan sertifikat tanah. Surat pengesahan dari pemerintah daerah. Bukti transfer. Kontrak pembangunan. Semua lengkap dengan tanda tangan dan stempel merah. Waktunya jelas. Hakim menelaah berkas itu cukup lama. Lalu dengan hikmat mengumumkan. Pengadilan menetapkan bahwa aset yang disengketakan adalah milik pribadi tergugat, Ibu Hani, dan dilindungi oleh hukum. Gugatan dari penggugat ditolak. Saya tidak mengangkat kepala dengan bangga. Juga tidak meneteskan air mata. Saya hanya melangkah keluar dari gerbang pengadilan. Sinar matahari sore menyinari tangga batu dengan lembut. Di dalam hati saya saat itu bukanlah kegembiraan, melainkan kelegaan. Sebuah masalah berakhir bukan saat kita menang, tapi saat kita tidak perlu lagi membuktikan apapun. Sore itu, saya pulang, menyimpan berkas di lemari, menguncinya, tidak bercerita pada siapapun, tidak mengeluh, tidak berbagi. Malamnya saya makan malam dengan anak saya. Saat sedang mengambil sayur, ponsel saya bergetar menandakan pesan masuk. Saya membukanya. Nomor ibu mertua. Pesannya singkat. Akhir pekan ini ibu mau pulang kampung. Ziarah ke makam bapak. Kamu bisa ikut saya membacanya sekali lagi. Untuk pertama kalinya beliau menggunakan kata kamu tanpa ragu. Tanpa disisipi dia atau Hani di depannya. Saya meletakkan ponsel. Memandang ke halaman. Bulan sudah muncul lebih awal. Cahayanya lembut seperti sebuah undangan menuju perjalanan baru. Bukan untuk bertarung, tapi untuk memulihkan. Akhir pekan itu. Langit tidak hujan, tapi mendung sepanjang pagi. Saya memasukkan beberapa helai pakaian ke dalam tas kain. Tidak banyak. Cukup untuk perjalanan singkat ke kampung. Pesan dari ibu mertua masih ada di layar ponsel. Akhir pekan ini ibu mau pulang kampung. Ziarah ke makam bapak. Kamu bisa ikut. Saya tidak membalasnya. Tapi pagi itu, saya sudah siap menunggu di depan pintu. Beliau juga. Selama perjalanan dari kota ke desa, tidak ada yang banyak bicara. Ibu mertua duduk di depan. Saya di kursi belakang. Bus bergoyang melewati jalan raya. Suara klakson. Musik dangdut dari warung kopi di pinggir jalan sesekali menyela keheningan.
Mendekati tikungan melewati sungai tua. Ibu mertua menghela napas. Pelan. Tapi cukup untuk saya dengar. Saya tahu beliau merindukan kampung halamannya. Sama seperti saya teringat hari-hari pertama menjadi menantu. Pertama kali ke sini adalah saat Lebaran. Ketika saya membawa nampan hidangan ke halaman, tapi belum diizinkan masuk ke ruang utama. Orang bilang saya menantu baru. Belum pantas. Sekarang, saya sudah melewati peran itu. Tapi hari ini saya kembali bukan untuk menuntut hak, melainkan untuk mengakhiri. Tiba di rumah lama. Semuanya masih sama. Gerbang besi tua berwarna hijau pudar. Tembok rendah dengan cat yang mengelupas. Di dalam, kebun pinang masih menyisakan beberapa buah yang bergantungan. Saya melangkahkan kaki ke halaman. Perasaan aneh sekaligus akrab. Ibu mertua menyiapkan sesaji. Saya membantunya mencuci sayuran, memasak nasi, memotong bunga. Tak ada yang menyuruh. Semua berjalan dalam keselarasan yang sunyi. Sore hari setelah selesai berdoa, ibu mertua meletakkan secangkir kopi di meja altar. Berdiri di belakang saya. Sesaat kemudian, beliau berkata, "Kalau kamu tidak memaafkan, ibu juga tidak akan menyalahkan." Saya berbalik. Untuk pertama kalinya saya menatap lurus ke matanya. Mata yang pernah membuat saya takut. Yang pernah saya hindari. Tapi hari ini, di dalamnya hanya ada tatapan lelah seorang ibu tua yang telah merasakan cukup banyak kehilangan dan menyadari siapa yang sebenarnya telah mempertahankan segalanya. Saya berkata perlahan, "Saya memaafkan." Tapi saya tidak bisa terus hidup di tempat di mana saya pernah dianggap sebagai orang luar. Ibu mertua tidak berkata apa-apa lagi. Hanya mengangguk pelan. Saya masuk ke kamar kecil di samping ruang utama. Tempat ibu mertua masih menyimpan barang-barang pernikahan dulu. Di atas meja ada kain merah yang dulu beliau gunakan untuk membungkus cincin dan perhiasan saat saya menikah. Saya melepaskan cincin kawin saya. Meletakkannya di atas kain itu. Saya pergi. Tidak membawa dendam. Juga tidak perlu ada yang mengantar. Ibu mertua berdiri di sana. Tangannya gemetar di atas meja, tapi tidak menghalangi. Saya mengambil tas. Melangkah keluar gerbang. Gerbang rumah mertua. Untuk pertama kalinya saya berjalan tanpa menunduk. Bus sore menjemput saya di ujung gang. Saya naik. Memilih kursi dekat jendela. Angin desa berhembus melalui celah sempit. Menyentuh bahu saya. Tiba di kota. Saya kembali ke kamar kos kecil yang saya sewa sementara sejak memutuskan meninggalkan rumah. Saya menyalakan ponsel. Pesan baru dari pengacara muncul. Jika ibu ingin memutuskan hubungan sepenuhnya, saya bisa bantu. Kontrak pengalihan seluruh aset sudah siap. Saya menatap pesan itu sejenak. Lalu mengetik perlahan. Lakukan. Saya tidak akan kembali lagi. Lalu saya mematikan ponsel. Duduk sendirian di balkon. Angin dari lantai atas berhembus sejuk. Di dalam hati, ada kelegaan yang luar biasa. Bukan karena telah melepaskan, tapi karena saya telah cukup berani untuk melangkah pergi. Tanpa perlu menoleh ke belakang. Pesan dari pengacara muncul dengan ringkas di layar ponsel. Bu Hani, berkas sudah selesai. Mulai sekarang, ibu secara resmi tidak memiliki hubungan hukum apapun lagi dengan kartu keluarga, aset, atau surat-surat rumah suami. Saya membaca setiap baris dengan saksama. Lalu menekan tombol balas. Terima kasih. Saya tahu saya berada di jalan yang benar. Untuk pertama kalinya dalam hidup, saya adalah orang yang merdeka. Tidak hanya di atas kertas, tapi juga dalam perasaan dan jiwa. Saya pindah ke sebuah apartemen kecil di pinggiran kota.
Tidak luas, tidak mewah, tapi bersih dan nyaman. Warna tirai jendela saya pilih sendiri. Hijau min pucat. Sebuah kursi kayu tua yang saya beli di pasar loak. Saya bersihkan sendiri. Saya letakkan di dekat jendela. Di atasnya saya gantungkan lonceng angin dari bambu. Setiap kali angin bertiup, bunyinya gemerincing seperti tawa anak-anak. Malam hari, saya memasak makan malam sederhana. Hanya sayur bening, telur dadar, dan semangkuk sambal dengan irisan bawang. Saya putar lagu lawas dari radio kecil. Lagu Bengawan Solo dari Gesang mengalun lembut. Akrab. Tidak lagi membuat saya sesak seperti dulu. Tidak ada yang menyuruh saya makan cepat agar bisa membereskan meja. Tidak ada yang mengingatkan bahwa menantu tidak boleh tidur siang. Tidak ada lagi ucapan bahwa takdir perempuan seharusnya begini. Tidak boleh begitu. Hanya ada saya dan kedamaian yang utuh. Akhir pekan, putra saya datang berkunjung. Dia membawa sekotak krayon dan selembar kertas terlipat. Saya sedang membuat teh ketika dia memberikannya pada saya. Bu, bagus gambar buat ibu. Di atas kertas itu ada sebuah rumah kecil. Di sampingnya, ada pohon bugenvil yang berbunga lebat. Di depan pintu, seorang perempuan mengenakan kebaya, berambut panjang, menuntun seorang anak kecil. Di bawahnya ada tulisan tangan yang masih kaku. Rumah ibu. Ibu yang paling hebat. Saya duduk, memeluk anak saya tanpa kata. Di mata saya saat itu, semua air mata yang pernah saya telan kembali ke dalam hati, kini melebur menjadi perasaan hangat seperti sinar matahari sore yang menembus jendela kecil. Putra saya melanjutkan menggambar. Saya memandangi setiap goresannya dan untuk pertama kalinya merasa benar-benar menjadi seorang ibu yang utuh. Tidak lagi dianggap sebagai orang di belakang panggung. Ponsel berdereng. Pesan baru. Saya membukanya. Dari pengacara. Hanya bertanya apakah saya ingin mengalihkan sisa aset untuk memutus semua ikatan. Saya memandangi sekeliling kamar. Menatap cangkir teh di meja. Kursi tempat saya biasa membaca buku. Pot bugenvil yang ditanam anak saya di sudut balkon. Saya tahu saya telah menemukan tempat saya. Tidak ada lagi yang perlu dipertahankan. Saya membalas singkat. Lakukan. Saya tidak akan kembali lagi. Malam itu, saya menulis buku harian. Kebiasaan yang telah saya lupakan hampir 10 tahun. Saya menulis. Aku tidak memenangkan siapapun dalam perang itu. Tapi aku memenangkan kembali diriku sendiri. Tak ada lagi yang memanggilku berdasarkan peran, tanggung jawab, atau status menantu. Aku dipanggil dengan namaku. Saat menutup buku itu, saya menatap cermin. Mata saya masih memiliki lingkaran hitam setelah bertahun-tahun kurang tidur. Tapi tatapannya sudah berbeda. Terang dan kuat. Keesokan paginya, saya menerima pesan dari nomor tak dikenal. Mbak Hani. Saya dari Pusat Dukungan Perempuan Mandiri. Saya mendengar tentang Mbak dari sebuah seminar hukum. Bisakah Mbak berbagi perjalanan Mbak? Saya meletakkan ponsel. Duduk diam sejenak. Lalu melihat kembali gambar anak saya. Tulisan ibu yang paling hebat masih di sana. Tercetak tebal di hati. Saya menatap cermin. Mengangguk pelan. Bisa. Sudah saatnya bercerita. Bukan untuk mengeluh, tapi untuk memberi kekuatan. Saya pernah berpikir, jika saya cukup lama bersabar, orang akan mengerti perasaan saya. Tapi tidak. Ada keheningan yang membuat orang lain berpikir kita lemah. Ada kesabaran yang justru menjadi alasan untuk diremehkan. Saya telah melewati hampir semua tingkat luka batin di sebuah keluarga di mana status terkadang hanyalah bayangan di belakang orang lain.
Tapi justru luka-luka itulah yang mengajarkan saya satu hal: perempuan yang kuat bukanlah yang berteriak menuntut keadilan, melainkan yang tahu cara diam-diam memungut kembali harga dirinya. Sedikit demi sedikit. Lalu berdiri tegak dengan cukup kokoh sehingga tak ada lagi yang berani menjatuhkannya. Saya telah memaafkan. Bukan karena orang lain pantas mendapatkannya, tapi karena saya butuh jalan keluar untuk diri saya sendiri. Memaafkan untuk melangkah maju, bukan untuk terus terluka. Sebagai perempuan, saya mengerti. Betul, suara kita tidak harus keras. Tapi tindakan kita, jika dilakukan di saat yang tepat, dengan cukup ketegasan, namun tetap penuh pengertian, akan membuat orang lain segan. Bagaimana dengan Anda? Pernahkah Anda mengalami perasaan diperlakukan tidak adil dalam keluarga seperti saya? Jika itu Anda, apa yang akan Anda lakukan dalam situasi tersebut? Apakah Anda setuju bahwa terkadang kelapangan hati adalah kekuatan terbesar seorang perempuan? Jika cerita hari ini membantu Anda merenung atau memberikan sedikit inspirasi untuk hidup lebih positif, silakan tinggalkan komentar dengan angka 1 agar saya tahu Anda masih membersamai saya. Dan jangan lupa berlangganan saluran ini untuk terus mendengarkan kisah-kisah kehidupan yang akan saya ceritakan selanjutnya.